Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan bunyinya demikian. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudara-saudara, perkataan Yesus ini tertuju kepada satu dari sekian banyak orang yang menunggu mujizat di kolam Bethesda. Apakah mujizat itu mujizat dari Yesus yang mereka tunggu? Tentu tidak. Orang-orang di situ mempercayai mujizat bukan dari Yesus karena mereka umumnya juga tidak mengenal Yesus, tetapi mereka menunggu mujizat dari malaikat yang mereka percaya akan turun di kolam Bethesda dan akan menggoncangkan kolam Bethesda. Dan pada waktu kolam itu bergoncang, siapapun yang bisa masuk duluan, dia akan sembuh, tidak peduli seberapa berat penyakitnya. Nah, maka ini akan menjadi satu pengharapan yang kosong, menjadi satu pengharapan yang sia-sia. Namun orang-orang yang dalam kondisi terdesak, sakit gak sembuh-sembuh, itu akan tetap stay di sana, berharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dan kita juga bisa lihat di sana hal-hal yang miris. Ketika tempat itu sudah dijimatkan, dijadikan berhala penyembuhan, kita mengetahui bahwa pasti ada orang-orang yang sangat egois. Mereka egois pun akan dinormalisasikan. Alasannya adalah setiap orang yang ada di lingkungan kolam Bethesda itu pengen sembuh, maka egois pun diwajarkan. Tapi yang terpinggirkan, yang tidak akan mendapatkan ruang, yang tidak akan mendapatkan kesempatan, tentunya orang yang sekarat, orang buta dan orang lumpuh. Mereka seperti investasi bodong berlama-lama di sana. Namun pada bagian ini kita melihat bagaimana Yesus peduli dengan mereka. Yesus mendatangi mereka, namun menariknya adalah Yesus tidak menyembuhkan mereka semua. Yesus hanya konsentrasi kepada orang yang 38 tahun lamanya sakit. Dan ketika Yesus konsentrasi ke dia, Yesus tanya begini, "Mau gak kamu sembuh?" Dan orang ini menjawab, dia itu sebenarnya pengen sembuh, tapi dia masih berasumsi bahwa Yesus menyembuhkan dia lewat Tuhan Yesus bawa dia masuk ke dalam kolam itu. Dan menariknya, Yesus justru menjawab begini pada waktu dia kebingungan bertanya kepada Yesus, bagaimana nih saya bisa sembuh? Bagaimana cara kamu membawa saya ke dalam kolam itu?" Yesus memberikan jawaban yang di luar dugaan. Jawaban Yesus adalah, "Bangunlah." Ini menceritakan tentang kuasa firman. Bangunlah. Orang bisa bangun dan akhirnya dia sembuh. Dan untuk mengkonfirmasi dia benar-benar sembuh, Tuhan Yesus tambahin kata-katanya, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Di sini kita bisa melihat orang ini bukan cuma psikologinya yang terdorong sehingga dia bisa berdiri dalam kondisi sakit. Enggak, ini benar-benar sembuh. Karena dia bukan cuma berdiri dari kelemahannya, dia angkat tilam dan dia berjalan. Dia benar-benar dikuatkan, yang menyatakan pulih secara total. Dan inilah yang Yesus perkenalkan, yaitu hanya Tuhan yang berfirman yang bisa memulihkan. Hanya Tuhan yang berfirman, di mana orang-orang yang berharap kepada Dia tidak akan berharap dengan sia-sia. Tapi lebih daripada itu yang mau dijelaskan pada bagian firman Tuhan, khususnya dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18 ini, ada bagian yang menarik. Kalau kita melihat di sini adalah penyembuhan itu merupakan mujizat besar, ya besar, tetapi tidak yang terbesar. Karena yang terbesar adalah di ayat 14 ketika Yesus bertemu lagi dengan orang ini di rumah ibadah. Yesus bilang begini, "Engkau telah sembuh." Benar, dia telah sembuh dari penyakitnya yang sekian lama dia tanggung. Tapi lebih daripada itu, Yesus mau bilang, engkau telah sembuh adalah engkau telah diampuni. Dan Yesus sambung kalimat itu dengan, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Karena akan terjadi yang lebih buruk, yaitu hukuman karena dosa, itu jauh lebih menyakitkan daripada sekedar penyakit fisik. Hukuman karena dosa jauh lebih berat. Nah, maka dalam hal ini, pemulihan yang Yesus buat bukan cuma sakit fisik yang sembuh, tetapi hubungan relasi yang rusak yang bisa membawa kita kepada kebinasaan, itu telah dipulihkan oleh Yesus. Saudara-saudara, maka pada bagian ini, kalau dikatakan apa mujizat paling besar yang Yesus lakukan buat anak-anaknya, yaitu adalah pengampunan dosa. Saudara-saudara, siapa yang tidak suka sembuh dari sakit penyakit? Dan bahkan manusia kalau bisa realisasikan mimpinya, dia pengen hidup selamanya dengan gak ada sakit. Dan ini fakta manusia. Tapi pada realita yang jelas, kita semua akan mati. Dan kematian kita itu diawali dengan sakit.
Tapi yang Tuhan Yesus mau bilang, percuma kamu sembuh dari sakit penyakitmu, percuma kamu lumpuh dan kamu bisa berjalan, kamu buta, kamu bisa melihat, tapi dosamu tidak diampuni dan kamu terbuang ke neraka. Maka hal yang paling penting di sini yang perlu kita pelajari adalah memang tidak semua penyakit itu disembuhkan Tuhan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebagaimana orang yang di kolam Bethesda tidak semua disembuhkan Yesus. Tetapi yang mau Tuhan Yesus pesankan pada bagian ini adalah yang lebih penting dari semua itu, yaitu pengampunan dosa merupakan mujizat terbaik, terbesar yang datang dari sorga turun ke dalam dunia, yaitu Yesus. Lantas, mujizat seperti apa yang selama ini kita nanti? Usaha yang bangkrut sekarang jadi naik, jadi untungnya berlipat ganda. Dulu nggak punya ini, nggak punya itu, sekarang punya ini itu. Dulu sakit saya begini-begini, sekarang sembuh. Mungkinkah itu semua lebih penting daripada karya Yesus yang mengampuni dosa kita? Saudara-saudara, biarlah di momen Natal ini kita benar-benar berefleksi tentang karya Kristus dalam hidup kita, sehingga kita tidak menyia-nyiakan makna Natal dengan melupakan kelahiran Kristus itu adalah kelahiran pendamaian bagi kita yang merupakan mujizat terbesar. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih anugerah-Mu besar buat kami yang hina. Biarlah kami selalu menghargai cinta kasih-Mu yang kudus buat kami lewat kelahiran-Mu bagi dunia yang cemar ini. Amin.